Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Rahmadani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A dengan NIM 2305076022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori kritik resepsi sastra. Yang pertama yaitu ada menangkap respon pembaca. Menurut Pradopo, pada tahun 2007 yang dimaksud resepsi adalah ilmu keindahan yang didasarkan pada tanggapan-tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Tanggapan pembaca dapat dinilai dari keberagaman dan keinginan. Teori kritik sastra resepsi tidak hanya memahami bentuk suatu karya sastra dalam bentangan historis berkenaan dengan pemahamannya. Teori menuntut bahwa sesuatu karya individu menjadi bagian rangkaian karya lain untuk mengetahui arti dan kedudukan historisnya dalam konteks pengalaman kesastraannya. Pradopo pada tahun 2007 mengemukakan bahwa penelitian resepsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara sinkronis dan diakronis. Penelitian sinkronis merupakan penelitian resepsi terhadap sebuah teks sastra dalam masa satu periode. Penelitian ini menggunakan pembaca yang berada dalam satu periode, sedangkan penelitian diakronis merupakan penelitian resepsi terhadap sebuah teks sastra yang menggunakan tanggapan-tanggapan pembaca pada setiap periode. Selanjutnya ada memahami sastra sebagai wahana komunikasi. Kritikus sastra selalu mengundang dan menggoda pembaca. Hal ini didasari asumsi bahwa sastra adalah alat komunikasi. Pengertian penelitian resepsi ini sinonim dengan mazhab Kostan yang meneruskan penelitian fenomenologi, strukturalisme Praha, dan hermeneutika. Iser mengajukan langkah menghubungkan antara pembaca dengan teks, yaitu ada yang pertama memilih teks dan yang kedua ada menganalisis unsur teks. Kemudian ada kritikus mengisi kekosongan teks. Menurut Junus pada tahun 1986, kritik resepsi ini sudah melahirkan problematik. Masalah yang mungkin mewarnai kritik resepsi adalah perbedaan pembaca. Harapan pembaca pun setiap umur dan waktu sering berubah-ubah. Gagasan Jauss dan Iser dipandang penuh kelemahan di samping ada kekuatan. Jauss Mansur pada tahun 2005 adalah tokoh utama dalam ilmu sastra yang menekankan peranan membaca. Menurut Jauss, para peneliti sastra juga adalah aliran markis dan formalis, melupakan atau menghilangkan yang terpenting dalam proses semiotik yang disebut kesusastraan, yaitu pembaca. Yang kedua ada Jauss memperkenalkan konsep horizon harapan dari Gadamer yang menyatakan bahwa setiap pembaca mempunyai horizon harapan yang tercipta karena pembacaannya yang lebih dahulu, pengalamannya selaku manusia budaya. Fungsi efek nilai sebuah karya sastra untuk pembaca tertentu tergantung pada reaksi struktur, ciri-ciri, dan unsur-unsur karya itu dengan horizon harapan pembaca. Selanjutnya yaitu penerapan aspek sinkronis dan diakronis, mengacu pada proses pengolahan tanggapan pembaca atas karya sastra yang dibacanya. Metode resepsi sastra mendasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbit selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Yaitu yang pertama ada penelitian resepsi dengan metode sinkronis adalah penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sejaman. Artinya pembaca yang digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. Yang kedua ada penelitian resepsi dengan metode diakronis, merupakan penelitian resepsi sastra yang dilakukan terhadap gangguan atau tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode, tetapi periode waktu yang dimaksud masih berada dalam satu rentan waktu. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan metode penelitian resepsi sastra. Yang pertama ada kelebihan, yaitu responden dapat ditentukan tanpa harus mencari artikel kritik sastranya terlebih dahulu. Kemudian dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu kemunculan ulasan mengenai karya sastra. Kemudian dapat dilakukan pada karya sastra populer. Dapat menerapkan teori lain seperti teori intertekstualitas, teori sastra bandingan, teori filologi, dan beberapa teori lain yang mendukung penelitian resepsi diakronis. Kemudian yang terakhir ada kemudahan peneliti dalam mencari data, yaitu tanggapan pembaca ideal terhadap suatu karya sastra, sehingga peneliti tidak harus bersusah payah mencari data dengan wawancara maupun pada responden.
Kemudian ada kelemahan, yaitu dinilai sangat rumit khususnya dalam pemilihan responden, pemilihan teks sastra, dan penentuan teori. Kemudian penelitian sinkronis hanya dapat digunakan untuk mengetahui tanggapan pembaca pada satu kurun waktu. Kemudian peneliti pemula akan mengalami kesulitan dalam menentukan karya sastra yang dijadikan objek penelitian. Dan yang terakhir ada penelitian terhadap karya sastra turunan, khususnya hasil intertekstual. Peneliti akan kesulitan dalam menemukan teks asal dari karya sastra turunan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.